Halo guys, welcome back to my channel ya. Gimana? Apa kabar bosku semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, jadi hari ini gue akan membahas sebuah cerita di mana cerita sejarah ini berkaitan dengan film kartun The Simpsons. Jadi serial animasi The Simpsons ini memang seringkali disebut banyak orang bisa memprediksi masa depan. Kenapa dibilang seperti itu bisa memprediksi masa depan? Yaitu karena adanya sejumlah cerita di episode-episode lamanya yang entah bagaimana benaran terjadi di dunia nyata beberapa tahun setelah ada benar-benar terjadi. Misalnya mereka meramalkan bahwa Donald Trump akan menjadi presiden terpilih Amerika Serikat. Terus serta penyakit virus Ebola. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca masalah virus Ebola di tahun 2014? Oke, nanti saya akan bahas. Kemudian yang terbaru ini, The Simpsons juga disebut telah memprediksi wabah virus corona yang terjadi di dunia sudah dari 27 tahun yang lalu. Hal ini muncul setelah penggemar menghubungkan episode berjudul Make in Clans dari tahun 1993. Dalam episode itu, Springfield diserang oleh wabah virus fiktif yang bernama Osaka Flu yang diceritakan berasal dari negara Jepang. Kemudian digunakan oleh sebagian penggemar untuk membuat meme dan propaganda yang berbau rasisme. Jadi menanggapi hal ini, salah satu penulis cerita animasi The Simpsons tersebut, yaitu yang bernama Bill Oakley, menyebut sebagai hal yang menjijikkan karena menggunakan cerita The Simpsons untuk tujuan yang buruk, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, apakah teman-teman sudah pernah menonton cerita-cerita serial film tersebut? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ada ya. Jadi film ini di Amerika Serikat ataupun di negara Eropa cukup sangat populer dan banyak diminati orang-orang, guys. Oke, sebelum gue lanjut ke cerita selanjutnya, di mana nanti cerita di film kartun tersebut jadi kenyataan di dunia nyata. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu guys. Saya tunggu dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, terima kasih guys. Mari kita bahas ke cerita serial kartun The Simpsons. Let's go. Jadi film serial The Simpsons adalah sebuah cerita serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Kemudian program ini pertama kali mulai ditayangkan sebagai program acara Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Jadi setiap episode si Simpsons ini berfokus pada kehidupan keluarga Simpson yang terdiri dari Homer, Mark, Bert, Lisa, dan Maggie, yang dimana mereka tinggal di sebuah kota bernama Springfield. Keluarga Simpson ini disertai dari 300 tokoh-tokoh pendukung yang sendiri juga telah cukup dikenal para penggemar ataupun penontonnya. Saat ini serial The Simpsons ini ditayangkan oleh Fox di Amerika Serikat dan merupakan serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Meskipun berformat kartun, The Simpsons ini merupakan acara yang ditunjukkan oleh pemirsa dewasa. Tema-tema yang diangkat beraneka ragam dan tak jarang memasukkan topi yang sensitif. Jadi serial ini banyak dikenal ada komedi satirnya yang menyinggung kehidupan sosial di Amerika Serikat pada khususnya. Jadi selain itu juga The Simpsons sering menghadirkan bintang-bintang tamu baik aktor, politikus, keluargawan, dan figur publik lainnya yang seringkali mengisi suara tokoh mereka sendiri. Penggemar The Simpsons ini mungkin sudah tidak asing dengan Springfield tersebut, yaitu yang menjadikan latar belakang tempat serial kartun tersebut. Tapi apakah kota ini benar-benar ada? Jadi si Matt Groening ini, pencipta serial The Simpsons ini, akhirnya membuka suara setelah 23 tahun lamanya merahasiakan tersebut. Jadi dalam wawancara ini di majalah Smithsonian edisi Mei, ia mengatakan nama Springfield di kota yang menjadi latar belakang dalam cerita tersebut yang diambil dari sebuah kota yang bernama sama dengan di Oregon, Amerika Serikat. Jadi kota tersebut juga terletak tidak jauh dari kota asal Matt di Portland. Terus ia terinspirasi untuk mengangkat kota Springfield dari sebuah acara TV di tahun
1950-an yang berjudul waktu itu berjudul Father No Beds. Springfield adalah salah satu nama kota yang umum ditemukan di Amerika Serikat. Umumnya saat itu berpikir mungkin The Simpsons bisa sukses jika berlokasi di kota yang bernama Springfield, dan ternyata memang itu benar-benar terjadi, guys. Jadi setelah 23 tahun serial kartun The Simpsons ini mengudara, akhirnya Matt Groening, pencipta karakter keluarga The Simpsons, membuka suara atau membuka rahasia seputar serial tersebut. Terus serial cerita mana sih yang benar-benar terjadi dalam dunia nyata? Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu adalah jam tangan pintar, guys. Mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat bahkan memakai yang namanya semacam bukan jam ini, seperti jam pintar seperti Apple Watch, Samsung Watch, dan lain-lain. Siapa sangka akan ada jam yang bisa digunakan untuk menelepon sampai mengirim pesan. This way your parents won't have to wait until report card time to punish you. How innovative! I like it! Hey, Dolph, take a memo on your Newton. Beat up Martin. Bah! All right. Oh, blast. Go to plan B. Now turn to the next problem. If you have 3 pets. Jadi dalam serial ini The Simpsons pada episode Lisa is Wedding yang tayang pada tahun 1995. Jadi si putri dari Homer Simpson ini, yaitu bernama Lisa Simpson, akan dilamar oleh pacarnya. Jadi pacarnya sendiri menggunakan jam tangan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain pada saat itu. Jadi prediksi ini ada di cerita pada 1 menit 0,5 detik sampai 1 menit 0,7 detik, teman-teman. Terus ya kemudian sekarang tepatnya 25 tahun sejumlah perusahaan teknologi telah berlomba-lomba menjual jam pintar ini ke masyarakat. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pakai dan harganya lumayan mahal lah kita bilang ya. Terus yang kedua itu munculnya kamera GoPro, guys. Kamera GoPro di kalangan zaman milenial atau zaman kita sekarang, siapa yang tidak kenal ya? Kamera GoPro ini masih di kartun serial The Simpsons, tepatnya di episode Homer and Apu pada tahun 1994. Jadi sebuah program investigasi dari media televisi meminta bantuan Homer Simpson untuk menggunakan topi yang dilengkapi dengan kamera. Tujuannya adalah untuk menangkap si penjual makanan dari Quick Mart tersebut. Jadi sistem penggunaannya hampir sama dengan yang digunakan kita saat ini. Jadi dari teman-teman yang traveling, acara televisi, vlogger, sampai foto-foto anak muda saat ini banyak menggunakan yang namanya kamera GoPro, guys. Terus yang ketiga itu adalah video call, dimana sekarang sudah banyak kita gunakan, juga pernah diprediksi masih sama dalam episode Lisa is Wedding pada tahun 1995. Hi, Mom. Lisa, hello. How are you doing in England? Remember, an elevator is called a lift, a mile is called a kilometer, and botulism is called steak and kidney pie. Guess what? You and I are getting married. All right. Lisa, that's wonderful. If only your father was still with us. But he left for work a few minutes ago. Mom, remember when I was little, we'd always plan my dream wedding, and you always promised to, keep Dad from ruining it? Oh, don't worry, honey. I guarantee your father will behave. Mom, it's a picture phone. This? Oh, no, I just... Di mana si Lisa Simpson ini berbincang-bincang dengan ibunya sendiri yang bernama Mark lewat komputer. Jadi mereka tidak lagi menggunakan telepon biasa selayaknya orang-orang pada zaman itu pada tahun 90-an. Jadi prediksi ini ada di detik 0 sampai 50 detik, teman-teman. Terus siapa sangka juga saat ini kita bilang perkembangan video call sudah menyebar seperti contohnya Google Hangout, FaceTime, Skype, Line, bahkan juga beberapa aplikasi chattingan pun telah menyediakan fasilitas tersebut
yang sudah bisa video callan sama keluarga baik pacar yang LDRan guys. Oke. Terus yang keempat itu adalah penyakit virus Ebola. Jadi beralih ke salah satu episode pada 1997, istri Homer ini yaitu Mark Simpson terlihat memang memegang sebuah buku atau brosur yang berjudul Curious George and the Ebola Virus. Kemudian putra mereka yang bernama Seabird menunjukkan sebuah gambar berwarna di mana dia meninggal dunia. Tidak percaya memang untuk yang satu ini masih banyak diperdebatkan kala itu tidak mungkin bagaimana bisa ada tulisan virus Ebola tersebut teman-teman. Jadi tapi pada tahun 2014 wabah penyakit virus Ebola memang terjadi atau penyakit FVD paling luas dalam sejarah berlangsung di sejumlah negara di Afrika Barat. Wabah ini menewaskan banyak orang dengan angka kematian yang dilaporkan mencapai 71% guys. Jadi cukup sangat banyak ya. Wabah ini berawal di negara Guinea pada tahun Desember 2013 dan kemudian menyebar ke negara Liberia, Sierra. Terus wabah ini tidak terlalu lama luas di dua negara terakhir telah dinyatakan bebas wabah pada tanggal 20 Oktober 2014 setelah masa tunggu selama 42 hari guys. Terus yang kelima itu adalah sebuah prediksi peristiwa 11 September di gedung kembar di New York City. Memang peristiwa ini menyisakan banyak kesedihan dan kontroversi, namun bagaimana jika kartun The Simpsons ini juga telah memprediksi dalam episode New York City Against Honor telah terlihat seakan-akan pengarang cerita atau pengarahan kartun ini seakan-akan tahu tentang kejadian ini. Signifikan terlihat tulisan New York 9 setelah gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11. Dari situ banyak yang percaya bahwa itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian tidak mengenakan di New York pada tanggal 9 bulan 11 yang berlokasi di gedung kembar tersebut. Terus yang keenam itu adalah pemain sirkus diterkam hewan pentasnya sendiri. Jadi di serial ini kakak bersaudara pemain sirkus yang bernama Siegfried dan Roy ini diterkam oleh hewan pentasnya sendiri yaitu harimau putihnya pada tahun 2003. Hal tersebut diprediksikan oleh The Simpsons pada tahun 1993. Dalam versi serial ini dua saudara dari sirkus bernama Gunter dan Ernest sedang melakukan pertunjukan di kota tempat Homer tinggal, namun saat sedang mereka pentas mereka malah diterkam oleh harimau sendiri yang kesal dengan pemaksaan mereka saat pentas guys. Terus yang ketujuh itu adalah waktu itu masalah korupsi Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Jadi pada episode dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada Maret 2014. Jadi The Simpsons ini menggambarkan adanya salah satu pihak dari Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantu menutupi kasus korupsi federasi tersebut. Kemudian Homer menolak dan ternyata telah menghubungi Intel untuk menangkap orang itu. Jadi kasus ini serupa akhirnya terjadi pada tahun 2015 di waktu itu, di mana beberapa petinggi FIFA tertangkap oleh FBI. Mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam asosiasi sepak bola dunia itu. Kemudian ketuanya sendiri yang bernama Sid Blatter pun dipaksa untuk mundur dari posisinya tersebut. Terus yang ke-8 itu adalah anggota The Beatles. Jadi si anggota The Beatles ini teman-teman membalas surat dari fansnya sendiri. Pada episode kedua di musim kedua serial ini, tepatnya episode 18 dengan judul Brush with Greenwich, The Simpsons menceritakan tentang salah satu anggota band The Beatles yaitu Ringo Starr yang membalas surat dari fansnya sendiri. Namun surat itu dibalas setelah 50 tahun diterimanya. Jadi pada tahun 2013 hal serupa terjadi. Uniknya tepat juga 50 tahun setelah fans mengirim surat ke salah satu anggota The Beatles. Namun yang berbeda adalah membalasnya bukan Ringo sendiri teman-teman, tapi yang membalas surat tersebut adalah si Paul McCartney
Courtney yang membalas surat yang diterimanya pada tahun 1963. Terus yang terakhir itu guys, yaitu prediksi Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat kenyataan. Mungkin teman-teman kenal dengan nama Donald Trump ya, cukup kontroversial di Amerika Serikat. Jadi serial The Simpsons ini sudah memprediksi kemenangan si Donald Trump pada pemilihan presiden. Bisa dibilang kadang kita percaya tidak percaya. Mungkin ya karena pada tahun 2000, tepatnya episode 17 serial yang berjudul Back to the Future, setting serial kartun ini dibawa di masa ke tahun 2030-an. Memang tak digambarkan bagaimana si Trump terpilih sebagai presiden, karena pada saat itu putri Homer, Lisa, telah menjadi presiden dan menggantikan Trump. Dalam cuplikan ini terlihat bahwa Lisa sempat menanyakan soal kondisi ekonomi negaranya sendiri yang ditinggalkan Presiden Trump. Coba bandingkan foto saat Trump memberi pidato kemenangan dengan cuplikan The Simpsons tersebut, cukup sangat mirip guys. Terus perhatikan saja saat Trump menuruni eskalator, bahkan kejadian yang persis sama saat ada seorang yang menjatuhkan poster tersebut sangat mirip. Pada saat di kartun The Simpsons ini ada juga poster yang jatuh pada saat itu. Mungkin kita bilang percaya atau tidak percaya, tapi memang di serial cerita ini benar-benar terjadi guys. Oke guys, sekian sedikit cerita kartun The Simpsons. Ini banyak yang terjadi kenyataan. Memang masih ada serial yang mirip juga, cuma gue lebih tertarik menceritakan 9 serial cerita kartun tersebut karena lebih menarik saya bahas. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita sejarah selanjutnya. Thank you.